Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Esti. Selamat datang di podcast perdana KPP Madya Sidoarjo, Kepo, Kenali Pajak lewat obrolan. Podcast ini merupakan salah satu inovasi dari kami dalam rangka menyapa agar lebih dekat kepada kawan pajak dimanapun berada, juga memberikan informasi serta edukasi, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang spesial, yaitu Kepala KPP Madya Sidoarjo, Bapak Slamet Ahmadi. Selamat sore, Pak. Sore, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Pak Slamet, saya akan membacakan singkat CV dari beliau. Yang pertama, beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 1993. Selanjutnya melanjutkan studi S2 di University of Southern California setelah bergabung dengan DJP. Pada tahun 2002, beliau diangkat menjadi Kepala Seksi di Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan, serta dimutasi ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar hingga tahun 2006. Pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Waskon pada KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan berikutnya pada tahun 2008, beliau dipromosikan menjadi Kepala Kantor pada KPP Pratama Pamekasan. Dan setelah beberapa kali mutasi di wilayah Jawa Timur dan juga Bali, pada tahun 2020 Pak Slamet menjabat sebagai Kepala Kantor di KPP Madya Sidoarjo. Berdasarkan CV tadi, bisa kita ketahui bersama bahwa Pak Slamet ini sudah lama ya Pak malang melintang di DJP. Sudah lebih dari 25 tahun. Mungkin saya usia Mbak Esti. Untuk KPP Madya Sidoarjo sendiri, Pak, cakupan wilayah kerjanya mana aja ya, Pak? Ya, jadi di Kanwil DJP Jawa Timur 2 ada 2 KPP Madya. Satu di KPP Madya Gresik, kemudian yang kedua di KPP Madya Sidoarjo. Nah, untuk KPP Madya Sidoarjo ini wilayahnya meliputi seluruh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Mojokerto, Jombang, dan Kabupaten Magetan. Wajib pajaknya itu ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi yang WP yang masuk sini di wilayah-wilayah tadi itu sudah ditentukan. Bedanya seperti itu. Itu. Nah, sedikit feedback pada tahun 2021 kemarin ya Pak. Alhamdulillah kan target penerimaan KPP Madya Sidoarjo sudah mencapai 100%. Nah, kira-kira tantangan apa sih Pak yang dihadapi pada tahun 2021 kemarin, dan kiat-kiat apa saja yang dijalankan oleh teman-teman KPP Madya Sidoarjo sehingga bisa mencapai target? Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin KPP Madya Sidoarjo bisa mencapai 100%. Khusus rasa terima kasih kami, termasuk keluarga besar KPP Madya Sidoarjo, kepada para wajib pajak yang sudah patuh melaporkan dan membayar pajaknya di wilayah Kanwil Jawa Timur 2, khususnya KPP Madya Sidoarjo, dan juga khusus terima kasih kepada rekan-rekan para pegawai KPP Madya Sidoarjo dan para wajib pajak. Jadi memang tahun kemarin 2021 itu tantangan utama kita adalah ekonomi yang menurun, terutama pandemi itu yang sangat terasa. Kemudian di masa pandemi itu Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan fasilitas-fasilitas. Jadi banyak fasilitas-fasilitas termasuk pengurangan PPh pasal 22, fasilitas yang lain-lain. Jadi terkait masalah COVID. Jadi ada 2 tantangan, ekonominya menurun, juga ada fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak. Tapi alhamdulillah bisa tercapai karena kerjasama yang baik, saling menjaga integritas baik wajib pajak dan para pegawai KPP Madya Sidoarjo khususnya di situ. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan juga
kemarin juga ada pemberian pengurangan sanksi, kemudian juga memberikan apresiasi terhadap wajib pajak khusus yang memberikan kontribusi bagi wajib pajak kita. Jadi kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak, sehingga pembayaran pajak itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi wajib pajak dan menjadi sesuatu yang mudah bagi wajib pajak. Itu yang kita lakukan. Baik, luar biasa sekali ya Pak, di tahun 2021 bisa terlewati dengan hasil yang baik dan memuaskan. Nah, sekarang berbicara dengan tahun 2022 ini Pak, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi, seperti meneruskan pemberian insentif pajak dan juga adanya program pengungkapan sukarela sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di KPP Madya Sidoarjo sendiri, Pak, bagaimana partisipasi aktif wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela? Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan tadi, fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah pada saat pandemi banyak, termasuk yang Mbak Esti sampaikan tadi, program PPS pengungkapan sukarela. Jadi fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak, terhindar sanksinya, dia kewajiban perpajakannya tertentu itu juga tidak diotak-atik tahun pajak 2016 sampai 2020, dan alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari para wajib pajak di KPP Madya Sidoarjo. Jadi untuk program PPS kemarin kita di KPP Madya Sidoarjo diikuti oleh 371 WB dan kontribusi yang diberikan oleh para wajib pajak tersebut senilai 341 miliar. Jadi wajib pajaknya mendapat fasilitas dan kita mendapat tambahan penerimaan 341 miliar. Jadi yang di PPS ini wajib pajak juga dapat fasilitas selain pengurangan sanksi, kemudian perpajakannya untuk 2016-2020 tidak diotak-atik, kemudian wajib pajak juga dapat perlindungan data dan tidak dijadikan dasar penyidikan atau penyelidikan atau tuntutan. Jadi itu yang berhasilnya di kita kemarin. Dan juga mumpung ingat di kesempatan ini, wajib pajak yang ikut BPS ada kewajiban repatriasi yang paling lambat kemarin tanggal 30 September. Dan untuk investasi itu diberikan kesempatan sampai 30 September tahun 2023. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti PPS dicek lagi, dan nanti teman-teman juga di KPP Madya Sidoarjo juga memberikan pengingat kepada mereka. Nanti kita teliti siapa yang belum melakukan investasi kembali untuk sampai 30 September 2023 supaya tidak terkena masalah atau sanksi. Oh, baik. Beruntung sekali ya Pak wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela kemarin ya, karena bisa memanfaatkan banyak manfaat yang didapat setelah mengikuti program pengungkapan sukarela. Dan jangan lupa kawan pajak untuk kewajiban pasca PPS-nya untuk repatriasi dan juga pelaporannya ya Pak ya. Betul. Nah, lalu bagaimana tentang penerimaan pajak KPP Madya Sidoarjo hingga saat ini Pak? Baik, jadi untuk tahun 2022, meskipun kondisi ekonomi dan masih ada sisa pandemi, kita tahun ini ditargetkan 8,9 T. Dan alhamdulillah dengan tingkat kesadaran pembayaran pajak kawan pajak khususnya di KPP Madya Sidoarjo, hari ini kita sudah mencapai 92% dari target 8,9 T. Dan pertumbuhannya itu sudah di atas 7%. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa. Ternyata di masa pandemi kita bersama-sama wajib pajak dan para pegawai pajak di khususnya KPP Madya Sidoarjo bersama-sama dengan saling menjaga integritas dan trust di antara kita. Apa yang diamanatkan itu insya Allah tercapai, dan ini bisa 100%. Berarti peluang tercapainya penerimaan tahun ini sepertinya tercapai gitu ya Pak ya? Insya Allah. Semoga ya. Nah, semoga penerimaan tahun ini bisa tercapai, kita diberikan kemudahan dalam segala hal, dan sehingga kita bisa meraih prestasi kembali seperti tahun lalu.
Terakhir mungkin dari Pak Slamet ada pesan-pesan dari Bapak untuk kawan pajak, khususnya kawan pajak di wilayah KPP Madya Sidoarjo. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi pesan pertama, marilah bangga kita sebagai wajib pajak dan pembayar pajak. Tidak banyak yang berkesempatan untuk berkontribusi di situ. Dan terima kasih yang sudah para wajib pajak dan teman-teman di KPP Madya Sidoarjo yang saling menjaga kepercayaan dan integritas di antara kita. Ini suatu basis yang sangat penting. Kemudian di masa recovery ini, kemarin kita berharap pandemi sudah selesai, tetapi ternyata masih ada krisis kemarin. Ada krisis energi, krisis makanan, dan perang. Nah, nanti kita berharap dengan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, harapan kita di tahun 2022 yang target secara nasional sudah diketok oleh DPR dan pemerintah, itu bisa kita lalui bersama-sama. Karena alhamdulillah di KPP Madya Sidoarjo dari capaian penerimaan yang sudah ditargetkan itu bisa tercermin bagaimana teman-teman wajib pajak ikut memiliki negara ini. Jadi dia melakukan kewajiban perpajakannya, kontribusinya dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada teman-teman di KPP Madya Sidoarjo yang saat ini sangat rajin. Jadi teman-teman di KPP Madya Sidoarjo sekarang itu tanda petik ya, memberikan asistensi pendampingan. Jadi ada misalnya ada faktur yang kurang, ada pembayaran yang kurang pas, ada setoran yang kurang, kita segera mengirimkan surat merimen kepada wajib pajak supaya mereka terhindar dari sanksi yang tidak perlu. Dan kerjasama ini insya Allah bisa mengantarkan kita, KPP Madya Sidoarjo khususnya bersama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama. Dan juga di KPP Madya Sidoarjo dengan kondisi pandemi dan krisis tadi, kita juga berusaha membantu wajib pajak dalam koridor aturan memberikan restitusi secepat mungkin. Jadi teman-teman yang kemarin restitusinya harus nunggu diperiksa, monggo segera dimanfaatkan pembayaran pendahuluan supaya cash flow-nya bisa terbantu, karena itu yang bisa kita upayakan. Karena kalau cash flow terbantu, bisnis teman-teman wajib pajak terbantu, insya Allah penerimaan juga itu yang kita harapkan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Nah, kawan pajak, demikian tadi hasil bincang-bincang singkat kita bersama Kepala KPP Madya Sidoarjo, Bapak Slamet Atmadi. Nantikan podcast 641 berikutnya, tentunya dengan topik informasi perpajakan yang lain. Burung cendrawasih khas Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.